Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi motor bakar 4 tak. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Ayu Larasati, NPM 2314071005, kelas Step A angkatan 2023. Yang pertama itu ada motor bakar. Pengertian dari motor bakar itu sendiri adalah salah satu mesin yang digunakan sebagai penggerak mula-mula alat transportasi. Motor bakar merupakan suatu mesin konversi energi yang merubah energi kalor menjadi energi mekanik. Dengan adanya energi kalor sebagai suatu penghasil tenaga, maka sudah semestinya mesin tersebut memerlukan bahan bakar dan sistem pembakaran yang digunakan sebagai sumber kalor. Motor bakar yang menggunakan bahan bakar bensin disebut dengan motor bensin, dan motor bakar torak yang menggunakan bahan bakar solar disebut motor diesel. Motor bensin memperoleh tenaga dari hasil pembakaran bahan bakar dan udara menghasilkan daya. Pada sepeda motor sebagian besar masih menggunakan karburator, yaitu alat yang digunakan untuk mencampur antara bahan bakar bensin dan udara supaya menjadi gas. Pada motor bensin disebut karburator. Selanjutnya ada 9 komponen motor bakar. Seperti yang dapat dilihat dalam slide, pada yang pertama ini ada blok silinder. Blok silinder ini memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya pembakaran pada motor pembakaran dalam. Yang kedua, ini ada torak atau piston. Torak sendiri berfungsi untuk meneruskan tekanan untuk memutar poros engkol lewat batang torak dan menerima tekanan pembakaran. Yang ketiga, dapat dilihat dalam slide, ada batang torak. Batang torak ini berfungsi menerima tenaga dari piston yang didapat dari pembakaran dan diteruskan ke poros engkol. Yang keempat, ini ada pena torak. Fungsi dari pena torak yaitu meneruskan tekanan pembakaran pada batang torak. Yang kelima, ada cincin torak. Fungsi dari cincin torak adalah sebagai perapat piston dan dinding silinder supaya tidak terjadi kebocoran tekanan kompresi saat langkah kompresi. Yang keenam, ada poros engkol. Poros engkol ialah bagian mesin yang mempunyai fungsi mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar sehingga menggerakkan roda. Selanjutnya yang ketujuh itu ada mekanisme katup. Mekanisme katup ada pada motor 4 tak yang berguna membuka tutup saluran masuk ke silinder dan satu katup lainnya untuk membuka tutup saluran buang. Yang kedelapan ada roda penerus. Roda penerus berguna untuk menyimpan tenaga putar dari poros engkol selama langkah piston hisap, kompresi, dan buang. Yang terakhir itu ada kepala silinder. Kepala silinder memiliki fungsi sebagai tutup silinder dan untuk menempatkan mekanisme katup dan ruang bakar. Selanjutnya, ini terdapat ada jenis motor bakar yang dibedakan berdasarkan pembakarannya. Dibedakan menjadi dua, yaitu motor pembakaran dalam dan motor pembakaran luar. Motor pembakaran dalam atau internal combustion engine adalah motor bakar yang proses pembakaran bahan bakarnya terjadi di dalam mesin itu sendiri. Kemudian hasil pembakarannya diubah menjadi tenaga mekanik atau gerak. Mesin yang menggunakan pembakaran dalam antara lain contohnya adalah seperti mesin bensin, mesin diesel, mesin roket, mesin jet, dan lain-lain. Yang kedua, ini ada motor pembakaran luar atau external combustion engine, adalah motor bakar yang proses pembakaran bahan bakarnya terjadi di luar mesin. Sehingga, untuk mengubah energi termal ke energi mekanik menggunakan mesin yang lain. Mesin yang menggunakan pembakaran luar antara lain seperti mesin uap, mesin turbin, dan lain-lain. Selanjutnya, motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak atau sering disebut sebagai mesin 4 langkah adalah jenis mesin pembakaran dalam yang bekerja dengan 4 langkah kerja dalam satu siklus yang berbeda. Cara kerja dari motor 4 tak itu adalah yang pertama, itu ada langkah hisap. Seperti yang dapat dilihat dalam slide, langkah hisap ini bertujuan untuk menghisap bahan bakar dan udara. Tenaga mesin yang diproduksi berdasarkan dari jumlah bahan bakar yang terbakar pada saat proses pembakaran. Katup masuk akan terbuka ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Tekanan negatif yang disebabkan oleh gerakan piston menyebabkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Yang kedua, itu adalah langkah kompresi. Seperti yang dapat dilihat dalam slide, langkah kompresi ini bertujuan untuk meningkatkan temperatur gas campuran udara dan bahan bakar sehingga dapat bersenyawa. Katup masuk dan katup keluar tertutup. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas sehingga terjadi kompresi gas.
Selanjutnya yang ketiga, itu langkah usaha. Pada langkah usaha ini, busi akan memercikan api ke gas yang sedang dikompresi dan terjadi ledakan sehingga piston terdorong dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Pada kondisi ini, kedua katup masih tertutup. Gerakan piston ini diubah menjadi gerak rotasi oleh kruk as, kemudian diteruskan sebagai momentum menuju flywheel. Langkah yang keempat yaitu langkah buang. Dapat dilihat dalam slide, langkah buang ini membuang sisa hasil pembakaran. Piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas dengan kondisi katup buang terbuka. Sisa hasil pembakaran keluar melalui katup out yang terbuka. Setelah langkah buang terjadi, piston bergerak lagi ke titik mati bawah untuk melakukan langkah pertama lagi. Ini ada komponen-komponen utama dari mesin motor bakar 4 tak. Komponen yang pertama seperti yang dapat dilihat dalam slide, pada nomor 1 itu adalah busi. Busi sendiri berfungsi sebagai komponen kunci dalam sistem pengapian mesin pembakaran dalam, khususnya pada mesin bensin. Tugas utama busi adalah menghasilkan percikan api yang membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar mesin. Proses ini dimulai ketika arus listrik tinggi dari koil pengapian mengalir melalui elektroda pusat busi, menciptakan percikan api di antara elektroda pusat dan elektroda tanah. Percikan api ini terjadi pada akhir langkah kompresi dalam siklus mesin, tepat sebelum langkah pembakaran, sehingga campuran udara dan bahan bakar terbakar dengan efektif. Pembakaran ini menghasilkan tenaga yang mendorong piston turun, menggerakkan mesin, dan mengoptimalkan performa serta efisiensi. Busi juga membantu mencegah masalah seperti penumpukan karbon atau kerusakan pada komponen mesin dengan memastikan pembakaran berlangsung secara optimal. Pemeliharaan busi termasuk pemeriksaan jarak elektroda dan kondisi umum sangat penting untuk menjaga kinerja mesin tetap prima. Selanjutnya, nomor 2 ini merupakan katup buang, dapat dilihat dalam slide. Katup buang ini berfungsi untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran dari ruang bakar mesin setelah proses pembakaran selesai. Selama siklus kerja mesin, setelah langkah pembakaran, katup buang membuka untuk memberikan jalan bagi gas yang terbentuk selama pembakaran untuk keluar dari ruang bakar. Proses ini dimulai ketika piston bergerak ke atas pada langkah buang, mendorong gas sisa ke arah katup buang yang terbuka. Katup buang ini kemudian menutup kembali setelah gas sisa berhasil dikeluarkan, sehingga ruang bakar siap untuk menerima campuran udara dan bahan bakar dalam siklus berikutnya. Dengan cara ini, katup buang memastikan bahwa ruang bakar tetap bersih dan siap untuk pembakaran yang efisien pada siklus berikutnya, menjaga performa mesin, dan mengurangi kemungkinan masalah yang dapat timbul akibat pemumpukan gas sisa. Selanjutnya yang ketiga, ini ada katup masuk, dapat dilihat dalam slide. Katup masuk ini berfungsi untuk mengatur aliran campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin pada siklus pembakaran. Selama langkah hisap dalam siklus 4 langkah, katup masuk terbuka untuk memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar saat piston bergerak turun. Proses ini dimulai ketika piston berada di posisi teratas dan katup masuk membuka, menciptakan tekanan negatif di dalam silinder yang menarik campuran tersebut ke dalam ruang bakar. Setelah piston mencapai posisi bawah, katup masuk akan menutup untuk mengisolasi campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar, mempersiapkannya untuk langkah kompresi berikutnya. Dengan cara ini, katup masuk memastikan bahwa jumlah dan campuran bahan bakar yang tepat dapat masuk ke ruang bakar, mendukung proses pembakaran yang efisien dan optimal. Selanjutnya yang keempat, itu ada saluran hisap. Saluran hisap berfungsi untuk mengalirkan campuran udara dan bahan bakar dari luar mesin ke dalam ruang bakar selama langkah hisap. Selama siklus 4 langkah pada mesin pembakaran dalam, saluran hisap bekerja dengan cara menghubungkan karburator atau sistem injeksi bahan bakar dengan ruang bakar. Ketika katup masuk terbuka dan piston bergerak turun, saluran hisap menciptakan tekanan rendah di dalam ruang bakar yang menarik campuran udara dan bahan bakar melalui saluran ini ke dalam silinder. Desain dan diameter saluran hisap dirancang sedemikian rupa untuk memastikan aliran yang lancar dan efisien, meminimalkan turbulensi, dan memastikan bahwa campuran yang tepat dapat mencapai ruang bakar. Campuran yang tepat dapat mencapai ruang bakar. Dengan cara ini, saluran hisap berperan penting dalam memastikan bahwa campuran udara dan bahan bakar yang optimal tersedia untuk proses pembakaran, yang mendukung performa mesin yang baik dan efisiensi bahan bakar.
Selanjutnya yang kelima yaitu saluran buang. Dapat dilihat dalam slide, saluran buang ini berfungsi untuk mengalirkan gas sisa pembakaran dari ruang bakar ke sistem pembuangan setelah proses pembakaran selesai. Selama langkah buang dalam siklus 4 langkah mesin pembakaran dalam, saluran buang menghubungkan ruang bakar dengan knalpot atau sistem pembuangan. Ketika katup buang terbuka dan piston bergerak naik, saluran buang memungkinkan gas sisa hasil pembakaran untuk keluar dari ruang bakar dan mengalir menuju knalpot. Desain saluran buang dirancang untuk memfasilitasi aliran gas yang lancar dan mengurangi hambatan, sehingga gas sisa dapat dikeluarkan dengan efisien. Dengan cara ini, saluran buang membantu menjaga ruang bakar tetap bersih dari gas sisa yang dapat mengganggu proses pembakaran berikutnya, serta memastikan bahwa mesin beroperasi dengan performa yang optimal dan emisi yang terkendali. Selanjutnya, yang keenam ini ada piston atau torak. Piston berfungsi sebagai komponen utama yang mengubah energi dari proses pembakaran menjadi tenaga mekanis yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Terletak di dalam silinder, piston bergerak naik dan turun mengikuti siklus pembakaran mesin. Selama langkah hisap, piston bergerak turun untuk menarik campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Pada langkah kompresi, piston bergerak naik untuk menempatkan campuran tersebut, meningkatkan suhu dan tekanan di dalam silinder. Ketika campuran terbakar pada langkah pembakaran, tekanan dari hasil pembakaran mendorong piston turun, menghasilkan tenaga yang diteruskan ke poros engkol. Setelah pembakaran, piston bergerak naik lagi pada langkah buang untuk mengeluarkan gas sisa dari ruang bakar. Dengan cara ini, piston berperan sentral dalam konversi energi pembakaran menjadi gerakan mekanis yang menggerakkan mesin dan memberikan tenaga untuk kendaraan atau peralatan. Yang selanjutnya, ini ada connecting rod atau batang torak. Batang torak berfungsi untuk menghubungkan piston dengan poros engkol atau crankshaft dalam mesin pembakaran dalam. Fungsi utamanya adalah mentransfer gerakan linear piston yang bergerak naik turun menjadi gerakan rotasi pada poros engkol. Selama siklus kerja mesin, piston bergerak naik turun di dalam silinder karena proses pembakaran. Batang torak mentransmisikan gerakan ini ke poros engkol dengan cara menghubungkan melalui ujung atas batang torak yang terhubung dengan piston dan ujung bawahnya yang terhubung dengan poros engkol. Ketika piston bergerak turun akibat pembakaran, batang torak menggerakkan poros engkol untuk berputar, dan sebaliknya, saat piston bergerak naik pada langkah buang, batang torak kembali memutar poros engkol. Dengan cara ini, batang torak berperan penting dalam mengubah gerakan linier dari piston menjadi gerakan rotasi yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan atau peralatan. Yang ke-8 ada crankshaft atau poros engkol. Crankshaft atau poros engkol berfungsi sebagai komponen utama yang mengubah gerakan linier piston menjadi gerakan rotasi yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan atau mesin. Terletak di dasar mesin, poros engkol terhubung dengan batang torak melalui bantalan engkol. Selama siklus kerja mesin, gerakan naik turun piston yang disebabkan oleh proses pembakaran ditransfer melalui batang torak ke poros engkol. Poros engkol dirancang dengan lengan engkol yang mengubah gerakan linier ini menjadi gerakan rotasi. Ketika piston bergerak turun pada langkah pembakaran, poros engkol berputar karena lengan engkolnya yang menengkuk dan mendorong. Sebaliknya, saat piston bergerak naik pada langkah buang, gerakan ini juga diteruskan ke poros engkol, membuatnya terus berputar. Gerakan rotasi ini kemudian diteruskan melalui sistem transmisi ke roda atau komponen lain yang membutuhkan tenaga. Dengan cara ini, poros engkol memainkan peran krusial dalam mengubah dan mentransfer energi dari pembakaran ke tenaga mekanis yang digunakan dalam berbagai aplikasi mesin. Selanjutnya, yang ke-9 dapat dilihat dalam slide, ini merupakan sirip-sirip pendingin. Sirip-sirip pendingin atau disebut juga dengan fins berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pendinginan pada mesin pembakaran dalam dengan memperluas area permukaan yang bersentuhan langsung dengan udara. Terletak pada bagian luar komponen mesin seperti silinder atau kepala silinder, sirip-sirip ini dirancang untuk mengalirkan panas dari komponen mesin yang panas ke udara sekeliling. Ketika mesin beroperasi, panas yang dihasilkan dari pembakaran dan gesekan dalam mesin diserap oleh sirip-sirip pendingin. Desain sirip yang memanjang dan tersebar ini meningkatkan area permukaan yang terpapar udara, memungkinkan lebih banyak panas untuk dipindahkan dari komponen mesin ke udara. Selain itu, sirip-sirip pendingin membantu mengurangi suhu mesin dengan mempercepat aliran udara di sekitar mesin. Yang penting untuk mencegah overheating dan memastikan bahwa mesin beroperasi dengan suhu yang optimal.
Dengan cara ini, sirip-sirip pendingin membantu menjaga performa mesin, mencegah kerusakan akibat panas berlebih, dan meningkatkan umur mesin. Selanjutnya, yang ke-10, ini merupakan silinder atau silinder blok. Silinder blok adalah komponen utama dalam mesin pembakaran dalam yang berfungsi sebagai rumah bagi silinder, piston, dan mesin, dan beberapa bagian penting lainnya dari mesin. Fungsinya adalah untuk menyediakan struktur dasar dan dukungan mekanis bagi komponen mesin yang bergerak. Silinder blok bagi komponen Silinder blok menampung silinder-silinder tempat piston bergerak naik turun selama siklus pembakaran. Ia juga berfungsi sebagai tempat penempatan poros engkol dan seringkali menyatukan saluran pendingin dan pelumasan yang membantu menjaga suhu mesin dan melumasi bagian-bagian yang bergerak. Selama operasi mesin, silinder blok menerima tenaga dari pembakaran bahan bakar yang terjadi di dalam silinder dan mengalihkan beban ini secara merata ke seluruh struktur mesin. Selain itu, silinder blok juga membantu menahan tekanan tinggi yang dihasilkan sama proses pembakaran, memastikan bahwa komponen-komponen seperti piston dan poros engkol berfungsi dengan baik. Dengan cara ini, silinder blok berperan sebagai fondasi yang kokoh dan efisien untuk seluruh sistem mesin, memungkinkan mesin beroperasi dengan stabil dan optimal. Yang ke-11, yang terakhir, ini ada bak engkol atau crankcase. Adalah komponen penting dalam mesin pembakaran dalam yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan perlindungan bagi poros engkol, serta bagian-bagian terkait lainnya seperti batang torak atau mekanisme pelumasan. Fungsinya adalah untuk menyediakan wadah tertutup di mana poros engkol dan komponen internal mesin beroperasi dengan aman. Bak engkol juga berfungsi sebagai reservoir untuk oli mesin yang melumasi dan mendinginkan bagian-bagian yang bergerak. Selama operasi mesin, bak engkol menampung oli yang didistribusikan ke berbagai komponen melalui sistem pelumasan, mengurangi gesekan dan keausan. Selain itu, bak engkol melindungi poros engkol dari kontaminan eksternal dan mencegah kebocoran oli. Dengan cara kerja ini, bak engkol memastikan bahwa komponen mesin beroperasi dengan efisien, menjaga suhu mesin tetap stabil, dan memperpanjang umur mesin dengan meminimalkan kerusakan akibat gesekan dan kotoran. Selanjutnya, ada kelebihan dari motor bakar 4 tak. Yang pertama, yaitu efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi. Mesin 4 tak memiliki siklus pembakaran yang lebih lengkap, sehingga lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan mesin 2 tak. Yang kedua, emisi gas buang lebih rendah. Dengan proses pembakaran yang lebih efisien, mesin 4 tak menghasilkan emisi gas buang yang lebih bersih dan menjadikannya lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, operasi yang lebih halus. Mesin 4 tak beroperasi dengan getaran yang lebih rendah dan suara yang lebih halus, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan menyenangkan. Tapi di samping itu, ada beberapa kekurangan dari motor bakar 4 tak. Yang pertama, kompleksitas yang lebih tinggi. Mesin 4 tak memiliki lebih banyak komponen seperti katup dan camshaft yang membuatnya lebih kompleks dan memerlukan perawatan serta perbaikan yang lebih rumit. Yang kedua, kinerja pada RPM tinggi. Mesin 4 tak mungkin tidak seefisien mesin 2 tak dalam menghasilkan tenaga pada putaran mesin yang sangat tinggi, sehingga performanya bisa lebih rendah dalam kondisi tersebut. Yang ketiga, bobot dan biayanya lebih tinggi. Mesin 4 tak cenderung lebih berat dan lebih mahal dibandingkan mesin 2 tak karena desain dan jumlah komponen yang lebih banyak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Ayu Larasati dengan NPM 23140710005 dari kelas TEP A angkatan 2023. Kemarin kita sudah belajar mengenai motor bakar 4 tak dan kali ini kita akan belajar mengenai motor bakar 2 tak. Apa sih motor bakar itu? Motor bakar adalah mesin yang menggunakan pembakaran internal untuk menghasilkan energi mekanik. Energi kimia dari bahan bakar seperti bensin atau diesel dikonversi menjadi gerakan linier yang menggerakkan komponen mesin seperti piston dan poros engkol. Motor bakar dapat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan generator listrik. Motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakarannya akan mengalami 2 langkah piston. Mesin 2 tak juga telah digunakan dalam mesin diesel, terutama dalam rancangan piston berlawanan, kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar dan mesin V8 untuk truk dan kendaraan berat.
Selanjutnya ada dua langkah kerja dari motor bakar dua tak. Langkah yang pertama yakni saat piston bergerak naik, lubang saluran buang dan saluran bilas tertutup piston dan terjadi pemampatan gas bensin di ruang bakar. Saat piston berada di atas atau titik mati atas, terjadi pembakaran karena uap bensin disambut percikan api busi. Kemudian pada piston berada di atas atau TMA, di bawahnya lubang saluran masuk ruang terbuka. Gas bensin baru dari karburator kemudian masuk ke dalam ruang bakar. Langkah yang kedua, yakni saat piston turun dari titik mati atas lubang saluran buang hasil pembakaran terbuka yang dimana diikuti lubang saluran bilas. Selain itu, pada motor bakar dua tak juga terdapat valve yang berfungsi sebagai katup masuk dan katup penahan campuran bahan bakar dan udara pada ruang engkol. Valve pada ruang engkol motor bakar dua tak akan membuka saat piston bergerak dari TMB ke TMA dan menutup saat piston bergerak dari TMA ke TMB. Selanjutnya, ini ada komponen-komponen dari mesin dua tak. Yang pertama, bisa dilihat dalam slide, itu ada blok mesin atau blok silinder. Blok silinder ini dipakai sebagai tempat untuk melakukan perubahan energi dari proses pembakaran hingga menghasilkan energi putar. Fungsi utama dari blok silinder ini yaitu sebagai tempat piston untuk naik turun. Seperti namanya, bentuk komponen ini seperti rongga silinder, di dalam rongga inilah piston beraksi. Nah, selanjutnya yang kedua, itu ada kepala silinder atau head silinder. Nah, kepala silinder ini memiliki dua fungsi, yakni sebagai penutup rongga silinder dan sebagai tempat terjadinya pembakaran. Secara teori, pembakaran mesin memang terjadi pada ruang bakar, tapi posisi ruang bakar ini ada di kepala silinder, sehingga bisa dikatakan bahwa kepala silinder merupakan komponen terjadinya pembakaran mesin. Yang ketiga, dapat dilihat dalam slide, ini adalah gambar dari piston. Piston itu adalah komponen berbentuk tabung dengan diameter tertentu. Di diameter piston ini pastinya lebih kecil daripada diameter rongga silinder, karena posisi piston ada di dalam rongga silinder. Fungsinya untuk mengatur besar kecilnya volume ruang bakar. Pada blok silinder, piston hanya bergerak naik turun, tapi gerakan naik turun itu bisa menyebabkan beberapa kondisi. Jika piston bergerak turun, maka volume ruang bakar akan membesar dan ini membuat campuran bensin dan udara tersedot masuk ke dalam ruang bakar. Ketika piston bergerak ke atas, maka volume ruang bakar akan mengecil. Kondisi ini menyebabkan campuran udara dan bahan bakar yang sebelumnya masuk ke ruang bakar akan dikompresi. Hasilnya, temperatur dan tekanan gas itu meningkat. Jika ada percikan api sedikit saja, maka gas ini akan terbakar dan terjadilah proses pembakaran. Tapi, karena diameter piston itu lebih kecil daripada rongga silinder, maka akan terjadi kebocoran udara dari ruang bakar menuju sela-sela piston saat piston naik. Untuk mengatasi ini, ada tiga buah ring yang berada pada dinding piston. Ring ini bersifat elastis sehingga bisa menempel pada permukaan silinder. Melalui ring ini, kebocoran gas saat kompresi akan dicegah. Selanjutnya dapat dilihat dalam slide, ini yang keempat ada batang piston. Batang piston atau connecting rod berada di bawah piston dan di atas poros engkol. Fungsinya hanya satu, yakni menghubungkan gerak naik turun piston ke poros engkol. Meski fungsinya hanya satu, tapi komponen ini tidak boleh disepelekan. Saat pembakaran terjadi, maka energi ekspansi pembakaran akan mendorong piston ke arah bawah dengan gaya yang tidak kecil. Batang piston dituntut mampu menghantarkan daya dorong ini ke poros engkol tanpa bengkok. Oleh karena itu, connecting rod terbuat dari besi. Selanjutnya yang kelima, ini ada poros engkol. Poros engkol pada prinsipnya sama seperti kayuhan sepeda-sepeda. Fungsinya untuk mengubah arah gerakan dari awalnya naik turun menjadi gerakan rotasi. Saat kita mengayuh sepeda tanpa sadar, kita telah melakukan perubahan naik turun kaki menjadi gerakan putar. Pada mesin, kaki diasumsikan sebagai piston dan connecting rod. Sama halnya seperti batang penghubung, poros engkol juga dituntut kuat untuk menahan dorongan hasil pembakaran dan kuat membalikan putaran agar piston mampu kembali bergerak naik. Selanjutnya, yang keenam, ini ada intake port. Intake port ini adalah berfungsi sebagai tempat untuk masuknya campuran udara dan mesin menuju ruang engkol. Mengapa sih menuju ke ruang engkol? Karena pada siklus 2 tak, campuran bensin dan udara akan disalurkan ke ruang bakar ketika selesai proses pembakaran. Gerakan piston ke arah bawah akan mendorong gas ini bergerak ke atas melalui saluran transfer. Yang beda dari mesin 4 tak adalah tak adanya mekanisme katup pada motor bakar 2 tak. Hal itu karena saluran intake secara langsung terhubung dengan ruang engkol. Dalam mesin 2 tak, baik ruang bakar atau ruang di atas piston dan ruang engkol yang terletak di bawah piston akan berpengaruh terhadap gerakan piston. Selanjutnya, gambar yang ke-7
dapat dilihat dalam slide, ini adalah exhaust port. Sama halnya seperti intake port, exhaust port merupakan saluran yang menghubungkan ruang bakar dengan knalpot mesin. Fungsinya sebagai saluran buang dari gas sisa pembakaran. Saluran ini juga tidak memiliki mekanisme katup karena memanfaatkan pergerakan piston untuk buka tutup saluran. Lokasinya berada di atas saluran intake dan saluran ini akan terbuka secara otomatis ketika piston bergerak ke bawah. Ini menyebabkan gas sisa pembakaran keluar karena dorongan udara dari ruang engkol yang didorong gerakan piston ke arah bawah. Selanjutnya, yang ke-8 ini bisa dilihat dalam slide, ini merupakan transfer port. Nah, transfer port ini merupakan saluran khusus yang menghubungkan ruang bakar dengan ruang engkol. Sama seperti dua saluran di atas, saluran ini juga tidak dilengkapi mekanisme katup, hanya menggunakan pergerakan piston untuk mengatur pembukaan dan penutupan saluran. Fungsi saluran ini adalah sebagai tempat mengalirnya campuran udara dan bensin yang berada pada ruang engkol menuju ruang bakar. Bagaimana sih cara kerja dari transfer port itu? Cara kerjanya yaitu dengan memanfaatkan gerakan piston. Saat piston bergerak ke bawah, otomatis transfer port akan terbuka, sementara saluran intake akan tertutup. Dan gerakan piston ini menimbulkan dorongan di ruang engkol sehingga udara di dalam ruang engkol akan terdorong naik melalui saluran transfer. Yang terakhir, dapat dilihat dalam slide, ini ada busi. Busi ini sendiri fungsinya sebagai pemercik api pada motor bakar bensin, baik mesin 4 tak atau 2 tak menggunakan busi sebagai pemicu pembakaran. Busi ini bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi api. Nah, sebenarnya api dan listrik itu sama-sama bersifat membakar, sehingga untuk melakukan pembakaran mesin hanya perlu ditingkatkan tegangan listriknya agar listrik yang terbentuk bisa berwujudkan percikan api. Secara umum busi 4 tak dan 2 tak tak sama, tapi lokasi busi pada mesin 2 tak terletak di atas sentral ruang bakar, sehingga pembakaran akan lebih terpusat di tengah dan dayanya akan lurus vertikal ke bawah. Tetapi kelemahan motor 2 tak yaitu terkait tingkat pemakaian bensin dan emisinya yang sangat buruk. Hal itu karena pada mesin ini pembakaran terjadi setiap putaran engkol, sementara mesin 4 tak melakukan pembakaran selama 2 putaran engkol, sehingga penggunaan bensin 2 kali lebih boros daripada mesin 4 tak. Selanjutnya ada kelebihan dari motor bakar 2 tak. Yang pertama itu desainnya dia sederhana, yaitu lebih ringan dan mudah dirakit karena tidak ada katup. Yang kedua, daya maksimumnya tinggi, menghasilkan tenaga lebih besar per siklus karena menghasilkan daya setiap 2 langkah piston. Selanjutnya yang ketiga itu ada efisiensi pada RPM tinggi, ya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar pada putaran mesin tinggi. Dan yang terakhir yaitu perawatannya lebih mudah, lebih tahan lama dan mudah dirawat karena desainnya yang lebih sederhana. Tapi di balik itu terdapat beberapa kekurangan pada mesin 2 tak. Kekurangannya yaitu yang pertama, efisiensi bahan bakarnya rendah, kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar. Yang kedua, itu emisinya tinggi, yaitu menghasilkan lebih banyak polutan. Yang ketiga, umur mesin pendek, memerlukan perawatan lebih sehingga cenderung lebih cepat aus. Yang terakhir itu kebisingan. Motor 2 tak lebih bising dibandingkan dengan motor 4 tak. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Ayula Rasati, NPM 2314071005, kelas TEP A angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi motor 4 tak diesel. Apa sih motor diesel itu? Motor diesel adalah motor bakar dengan proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin itu sendiri atau internal combustion engine, dan pembakaran terjadi karena udara murni dimampatkan atau dikompresi dalam suatu ruang bakar silinder sehingga diperoleh udara bertekanan tinggi serta panas yang tinggi. Bersamaan dengan itu disemprotkan atau dikabutkan bahan bakar sehingga terjadilah pembakaran. Selanjutnya, motor diesel 4 tak itu adalah motor yang menyelesaikan satu siklus dalam 4 langkah torak atau 2 kali putaran poros engkol.
Jadi dalam 4 langkah itu telah mengadakan proses pengisian, kompresi, dan penyalaan, ekspansi, serta pembuangan. Titik paling atas dapat dicapai oleh gerakan torak pada silinder disebut TMA, sedangkan titik terendah yang dapat dicapai oleh ujung atas torak pada silinder disebut TMB. Bila torak bergerak dari TMA sampai ke TMB atau sebaliknya, dikatakan bahwa torak melakukan satu langkah. Untuk setiap siklus pada motor 4 langkah terdapat 4 langkah torak. Selanjutnya, ada langkah kerja pada motor diesel 4 tak. Langkah kerja ini terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu langkah hisap. Dapat dilihat dalam slide, langkah hisap ini prosesnya adalah piston bergerak ke bawah dimulai dari TMA sampai ke TMB. Katup hisap akan terbuka dan katup buang tertutup, sehingga campuran bahan bakar dan udara terhisap masuk ke dalam silinder melalui katup hisap. Ketika torak telah mencapai TMB, katup hisap ini akan tertutup. Langkah yang kedua yaitu ada langkah kompresi. Pada langkah kompresi ini, piston bergerak dari TMB ke TMA. Katup hisap tertutup dan katup buang tertutup. Udara di dalam silinder didorong atau ditekan sehingga timbul panas dan tekanan yang tinggi. Akhir kompresi bahan bakar dikabutkan atau disemprotkan dengan tekanan yang sangat tinggi melalui lubang yang sangat kecil, sehingga terjadi pembakaran atau berupa ledakan. Langkah yang ketiga, ini ada langkah usaha. Pada langkah ini, kedua katup masih tertutup, sehingga semprotan bahan bakar di ruang bakar akan menyebabkan ledakan pembakaran yang akan meningkatkan suhu dan tekanan di ruang bakar. Tekanan yang besar tersebut akan mendorong piston dari TMA ke TMB dan menyebabkan terjadinya gaya aksial. Gaya aksial ini dirubah dan diteruskan oleh poros engkol menjadi gaya radial atau gaya putar. Langkah yang keempat itu ada langkah buang. Pada langkah buang ini, katup masuk masih tertutup dan katup buang terbuka. Piston bergerak dari TMB menuju TMA sehingga mendorong gas sisa pembakaran atau gas buang keluar melalui katup buang yang terbuka. Akhir langkah buang katup masuk terbuka sehingga udara segar masuk ke dalam silinder dan ikut mendorong gas buang keluar. Selanjutnya ada komponen-komponen mesin 4 tak diesel. Yang pertama itu ada kepala silinder. Dapat dilihat dalam slide, ini merupakan gambar dari kepala silinder. Kepala silinder ini adalah komponen yang terletak di atas blok silinder dan berfungsi sebagai penutup ruang bakar. Di dalam kepala silinder sendiri terdapat katup masuk dan katup buang yang bertugas untuk mengatur aliran udara serta bahan bakar ke dalam ruang bakar. Tidak hanya itu, kepala silinder juga memiliki peran penting untuk mengatur emisi gas buang, sekaligus proses pembakaran yang akan berlangsung. Selanjutnya yang kedua itu ada blok silinder. Blok silinder sejatinya merupakan bagian utama dari mesin diesel yang berfungsi sebagai kerangka atau tempat singgah untuk komponen-komponen lainnya. Blok silinder biasanya terbuat dari bahan logam kuat dan memiliki lubang-lubang silinder yang berguna untuk piston dapat bergerak naik turun tanpa masalah. Selanjutnya ini ada piston. Piston ini mengacu pada komponen silinder yang bergerak naik turun di dalam lubang silinder. Piston ini sangat penting karena berfungsi untuk mengkompresi campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Kemudian, gas hasil pembakarannya akan didorong keluar dari mesin mobil. Piston tidak bekerja sendiri, melainkan harus terhubung dengan batang piston yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi berputar melalui poros engkol. Selanjutnya ada timing gear. Dapat dilihat dalam slide, timing gear ini adalah roda gigi yang terhubung dengan poros engkol dan poros knock untuk mengatur waktu buka tutup katup. Timing gear memiliki peranan penting dalam memastikan sinkronisasi yang tepat antara gerakan piston dan gerakan katup. Jika sinkronisasi yang terjadi tepat, maka proses pembakaran dan pengeluaran gas buang jadi dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya, dapat dilihat dalam slide, ini merupakan gambar dari flywheel. Flywheel ini mengacu pada cakram berat yang terletak di ujung poros engkol. Flywheel berfungsi untuk menyimpan energi kinetik dan membantu menjaga kestabilan putaran mesin. Selain itu, flywheel juga berperan dalam memperlancar perpindahan tenaga antara mesin dengan sistem penggerak lainnya. Selanjutnya, ada timing chain.
Timing chain ini berfungsi untuk mengatur waktu buka dan tutup katup. Komponen ini sebenarnya merupakan rantai yang menghubungkan poros engkol dengan poros knock. Keterhubungan poros engkol dan poros knock inilah yang membuat katup bisa terbuka dan tertutup pada waktu yang tepat. Timing chain juga berperan penting dalam memastikan sinkronisasi yang tepat antara gerakan piston serta gerakan katup. Apabila sinkronisasi berjalan seperti seharusnya, maka proses pembakaran dan pengeluaran gas buang dapat dilakukan dengan efisiensi maksimal. Selanjutnya, dapat dilihat dalam slide ini merupakan gambar dari crankshaft. Komponen lain yang tidak boleh dilewatkan dalam mobil bermesin diesel adalah crankshaft. Komponen satu ini bertugas sebagai poros utama yang mampu mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. Crankshaft sejatinya juga memainkan peran penting dalam mentransfer tenaga dari piston ke sistem penggerak lainnya, seperti transmisi, sehingga kendaraan dapat bergerak. Jika crankshaft mulai aus, sebaiknya Anda langsung melakukan penggantian yang diperlukan agar putaran mesin dapat tetap seimbang. Selanjutnya ada glow plug. Berbeda dari mesin bensin pada umumnya, mesin diesel itu tidak membutuhkan busi yang berfungsi untuk membuat percikan api yang dapat memulai proses pembakaran. Sebaliknya, mesin diesel dilengkapi dengan jenis busi lain yang lebih dikenal dengan glow plug. Keberadaan busi pemanas ini berguna untuk membantu memanaskan udara di dalam ruang bakar saat mesin sedang dingin. Jadi, saat mesin mobil mulai dinyalakan, maka glow plug akan memberikan panas yang cukup untuk menghidupkan bahan bakar diesel. Kemudian, proses pembakaran dapat terjadi dan tenaga bisa langsung dihasilkan untuk membuat mobil bergerak. Selanjutnya, yang terakhir ini ada valve. Valve atau katup merupakan komponen yang mampu mengontrol aliran gas masuk dan keluar dari ruang bakar. Di dalam mesin diesel terdapat katup masuk yang memungkinkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Kemudian ada juga katup buang yang memungkinkan gas hasil pembakaran keluar dari ruang bakar. Apabila setiap katup bekerja dengan baik, maka siklus kerja mesin dapat dipertahankan untuk memaksimalkan proses dan hasil pembakaran. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan dari motor diesel. Yang pertama, itu ada kerja mesin responsif. Mesin diesel memiliki torsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin-mesin bensin sehingga mampu meningkatkan akselerasi serta memberikan kekuatan tambahan saat melewati medan yang sulit. Hal ini juga yang menyebabkan mobil bermesin diesel sangat tangguh meski harus melewati medan berat atau barang bawaan yang banyak. Kamu tidak perlu khawatir dengan tarikan mesinnya karena mobil bermesin diesel memiliki kinerja yang responsif untuk memberikan pengalaman berkendara yang memuaskan. Yang kedua, torsi yang lebih besar. Mesin diesel populer karena memiliki torsi yang lebih besar dibandingkan dengan mesin bensin. Torsi merupakan kekuatan putar yang dihasilkan oleh mesin dan menentukan kemampuan mesin dalam mengatasi beban berat atau medan yang sulit. Makin besar torsi pada suatu mobil, maka makin mudah juga mesin tersebut dalam menangani situasi yang membutuhkan daya tarik tinggi. Contohnya seperti menarik trailer atau melewati medan off-road yang menantang. Selanjutnya, ada resiko kebakarannya lebih rendah. Kelebihan lain dari mesin diesel yang perlu kamu pahami adalah resiko kebakaran yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh titik nyala yang lebih tinggi pada bahan bakar diesel dibandingkan dengan bahan bakar bensin. Fakta bahwa titik nyalanya yang lebih tinggi membuat bahan bakar diesel lebih sulit terbakar secara spontan. Tidak heran kalau mesin diesel banyak dipilih karena tingkat keamanannya yang baik untuk penggunaan sehari-hari. Selanjutnya, ada efisiensi konsumsi bahan bakar. Soal konsumsi bahan bakarnya, kamu tidak perlu khawatir karena mesin diesel terbilang sangat efisien dibandingkan dengan mesin bensin. Bahan bakar diesel memiliki nilai kalor yang lebih tinggi sehingga mesin ini mampu menghasilkan energi yang lebih besar per volume dengan jumlah bahan bakar yang sama. Itu berarti bahwa mesin diesel dapat melaju dalam jarak yang lebih jauh dengan jumlah bahan bakar yang lebih sedikit. Pada akhirnya, Anda bisa menghemat pengeluaran dalam pengisian bahan bakar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Ayu Larasati dengan NPM 2314071005, kelas TEP A angkatan 2023.
Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Apa sih yang dimaksud dengan sistem penyaluran bahan bakar itu? Sistem penyaluran bahan bakar adalah rangkaian komponen dan mekanisme dalam sebuah mesin yang bertugas untuk menyimpan, mengalirkan, dan menginjeksi bahan bakar ke dalam ruang bakar. Tujuan utama sistem ini adalah untuk memastikan bahwa bahan bakar dicampurkan dengan udara dalam proporsi yang tepat, sehingga dapat menghasilkan pembakaran yang efisien dan menghasilkan tenaga yang optimal. Sistem ini mencakup berbagai komponen seperti tangki bahan bakar, pompa, filter, dan injektor atau karburator yang bekerja sama untuk memastikan pasokan bahan bakar yang konsisten dan bersih ke mesin. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari sistem penyaluran bahan bakar bensin dengan solar? Sistem penyaluran bahan bakar bensin dengan solar memiliki perbedaan yang signifikan. Bensin adalah bahan bakar yang lebih volatil digunakan dalam mesin dengan sistem pembakaran campuran. Sementara solar lebih berat dan digunakan dalam mesin diesel yang beroperasi dengan pembakaran langsung. Dalam sistem bensin, pompa biasanya berada di dalam tangki dan mengalirkan bahan bakar dengan tekanan rendah. Sedangkan pada solar, pompa berada di luar dan beroperasi pada tekanan tinggi, sering memerlukan pemanasan untuk menjaga viskositas. Pembakaran bensin terjadi melalui percikan api dari busi, sedangkan solar terbakar akibat kompresi tinggi tanpa busi. Selanjutnya, sistem penyaluran bahan bakar bensin itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem karburator dan sistem injeksi. Yang pertama, sistem karburator itu menggunakan perangkat mekanis untuk mencampurkan bensin dan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Karburator berfungsi berdasarkan prinsip Venturi, di mana udara yang mengalir melalui saluran menyusut mengakibatkan penurunan tekanan, menarik bensin dari tangki ke dalam aliran udara. Kelebihan dari sistem ini adalah kesederhanaannya dan biaya yang lebih rendah, tetapi memiliki beberapa kelemahan seperti ketidakakuratan dalam pengaturan campuran bahan bakar pada berbagai kondisi operasional dan potensi pemborosan bahan bakar. Yang kedua, itu ada sistem injeksi. Sistem injeksi menggunakan injektor yang diatur oleh ECU untuk menyemprotkan bensin ke ruang bakar dalam jumlah yang tepat. Sistem ini dapat berupa injeksi langsung atau DI, di mana bahan bakar disemprotkan langsung ke ruang bakar, atau injeksi tidak langsung atau MPI, di mana bensin dicampurkan dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Kelebihan dari sistem injeksi termasuk efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, respon mesin yang lebih baik, dan emisi gas buang yang lebih rendah. ECU mengatur berbagai parameter seperti waktu injeksi dan durasi, berdasarkan kondisi mesin sehingga memberikan pengaturan yang lebih akurat dan optimal. Selanjutnya ada fungsi sistem bahan bakar bensin. Yang pertama itu ada menyimpan dan mengalirkan bahan bakar. Sistem bahan bakar bensin bertanggung jawab untuk menyimpan bahan bakar, yaitu bensin, dan mengalirkannya ke mesin. Tangki bahan bakar merupakan komponen utama yang digunakan untuk menyimpan bensin, dan pompa bahan bakar digunakan untuk memompa bensin dari tangki ke mesin. Yang kedua, ada mengatur campuran udara dan bahan bakar. Sistem bahan bakar bensin juga memiliki fungsi untuk mengatur campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar mesin. Campuran udara dan bahan bakar yang tepat akan mempengaruhi efisiensi pembakaran dan performa mesin. Yang ketiga, ada mematomisasi sistem start dan stop pada mesin. Sistem bahan bakar bensin memiliki komponen yang memungkinkan otomatisasi sistem start dan stop pada mesin. Hal ini memungkinkan kendaraan untuk menyala dengan mudah saat dihidupkan dan mati secara otomatis saat tidak digunakan, seperti pada saat kendaraan berhenti di lampu merah. Selanjutnya, ini kelebihan dari sistem bahan bakar bensin. Yang pertama, itu penyimpanan bahan bakar. Dapat menyimpan solar dalam tangki dengan aman hingga siap digunakan. Yang kedua, ada pengaliran bahan bakar, yaitu memompa dan mengalirkan solar dari tangki ke injektor atau pompa injeksi, menjaga aliran yang stabil dan tepat. Yang ketiga, ada penyaringan, yaitu menyaring kotoran dan partikel dari solar melalui filter untuk melindungi komponen lainnya seperti injektor dan pompa. Yang keempat, ada pengaturan tekanan, mengatur tekanan bahan bakar agar tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan mesin, sehingga memastikan injeksi yang efisien. Yang kelima, yaitu injeksi bahan bakar.
Menyemprotkan solar ke dalam ruang bakar dengan tekanan yang tepat dan waktu yang sesuai untuk memastikan pembakaran yang efisien. Yang keenam, percampuran dengan udara. Dalam berbagai sistem, mengatur campuran solar dan udara sebelum masuk ke ruang bakar untuk optimalisasi pembakaran. Yang ketujuh, mengurangi emisi. Mengontrol jumlah dan waktu injeksi untuk mengurangi emisi gas buang yang dihasilkan selama proses pembakaran. Yang kedelapan, ada meningkatkan efisiensi mesin. Memastikan pasokan bahan bakar yang tepat, membantu mesin beroperasi dengan efisiensi maksimal, dan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Kekurangan dari sistem bahan bakar bensin, ini yang pertama ada kompleksitas. Sistem injeksi modern yang menggunakan ECU lebih kompleks sehingga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk perawatan dan perbaikan. Yang kedua ada biaya pemeliharaan. Komponen elektronik dan sensor dalam sistem injeksi dapat lebih mahal untuk diganti atau diperbaiki dibandingkan dengan sistem karburator yang lebih sederhana. Yang ketiga ada sensitivitas terhadap kualitas bahan bakar. Sistem injeksi bisa lebih sensitif terhadap kualitas bensin. Bahan bakar yang terkontaminasi atau berkualitas rendah dapat menyebabkan masalah pada injektor dan kinerja mesin. Yang keempat, ada pengaruh cuaca. Dalam beberapa kasus, suhu ekstrim dapat mempengaruhi kinerja sistem, terutama pada sistem karburator yang lebih tradisional. Yang kelima, ada kesulitan diagnostik. Masalah dalam sistem injeksi seringkali didiagnosis tanpa alat diagnostik khusus yang dapat membuat pemeliharaan menjadi lebih rumit. Emisi dalam keadaan tertentu, meskipun secara umum mengurangi emisi, sistem injeksi yang tidak berfungsi dengan baik dapat menghasilkan emisi yang lebih tinggi dalam kondisi tertentu. Yang terakhir ada penggunaan energi. Beberapa sistem injeksi membutuhkan daya listrik untuk beroperasi, yang bisa menjadi masalah jika sistem kelistrikan kendaraan bermasalah. Selanjutnya ada sistem penyaluran bahan bakar diesel. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Bosch Pump dan Common Rail. Bosch Pump menggunakan pompa injeksi mekanik yang dikendalikan secara langsung oleh gerakan mesin. Pompa ini mengatur aliran solar ke injektor dengan cara memanfaatkan tekanan kompresi dari mesin. Proses kerjanya melibatkan pengatur aliran bahan bakar yang bekerja secara mekanis, sehingga tidak memerlukan komponen elektronik. Kelebihan dari sistem ini adalah kesederhanaannya dan biaya pemeliharaan yang relatif rendah. Namun kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas dalam pengaturan campuran dan waktu injeksi, yang dapat mempengaruhi efisiensi dan emisi gas buang. Selanjutnya ada Common Rail. Common Rail menggunakan satu aliran rail untuk menyimpan bahan bakar solar pada tekanan tinggi dan menyemprotkannya ke injektor secara terpisah. Injektor dikendalikan oleh ECU yang mengatur waktu dan durasi injeksi berdasarkan data dari berbagai sensor. Keunggulan dari sistem Common Rail adalah kemampuannya untuk memberikan injeksi ganda dan mengatur campuran bahan bakar yang lebih tepat, sehingga meningkatkan efisiensi, respon mesin, dan mengurangi emisi. Sistem ini juga lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi operasional. Selanjutnya, kelebihan dari sistem bahan bakar solar yang pertama, efisiensi energi. Mesin diesel umumnya lebih efisien dibandingkan mesin-mesin dalam hal konsumsi bahan bakar, sehingga sistem penyaluran solar dapat menghasilkan lebih banyak tenaga dengan jumlah bahan bakar yang lebih sedikit. Yang kedua, daya tahan. Mesin diesel dan sistem penyaluran solar dirancang untuk bertahan dalam penggunaan berat, sehingga memiliki umur pakai yang lebih panjang. Yang ketiga, itu torsinya tinggi. Sistem ini memberikan torsi yang lebih tinggi pada putaran rendah, menjadikannya ideal untuk aplikasi berat seperti truk dan alat berat. Yang keempat, emisi gas buang lebih rendah. Meskipun mesin diesel menghasilkan NOx dan partikel, secara keseluruhan emisi karbon dioksida dari mesin diesel lebih rendah dibandingkan dengan mesin bensin. Yang kelima, pengaturan bahan bakar yang akurat. Dengan sistem injeksi modern seperti Common Rail, pengaturan injeksi dapat disesuaikan dengan tepat untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi. Yang keenam, penggunaan bahan bakar alternatif. Sistem penyaluran solar dapat dengan mudah diadaptasi untuk menggunakan biodiesel atau campuran bahan bakar alternatif lainnya. Yang ketujuh, keandalan. Mesin diesel dan sistem penyaluran solar dikenal karena keandalannya dalam kondisi kerja yang berat dan ekstrim, menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi industri. Yang terakhir, ada perawatannya lebih mudah.
Meskipun lebih kompleks daripada karburator, pemeliharaan pada sistem injeksi solar dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan sistem injeksi bensin dalam berbagai kasus. Selanjutnya, ada kekurangan dari sistem bahan bakar solar. Yang pertama, itu biaya pemeliharaannya tinggi. Meskipun tahan lama, komponen dalam sistem injeksi solar, terutama sistem common rail, bisa mahal untuk diperbaiki atau diganti. Yang kedua, sensitivitas terhadap kualitas bahan bakar. Kualitas solar yang buruk atau terkontaminasi dapat menyebabkan masalah pada injektor dan performa mesin, sehingga meningkatkan resiko kerusakan. Yang ketiga, ada kompleksitas sistem. Sistem injeksi modern cenderung lebih kompleks, memerlukan alat diagnostik khusus untuk mendeteksi masalah dan membuat pemeliharaan menjadi lebih rumit. Yang keempat, bising dan getaran. Mesin diesel cenderung lebih bising dan menghasilkan lebih banyak getaran dibandingkan mesin bensin, yang dapat mengaruhi kenyamanan berkendara. Yang kelima, waktu pemanasan yang lebih lama. Mesin diesel seringkali memerlukan waktu pemanasan yang lebih lama sebelum mencapai efisiensi optimal, terutama dalam suhu dingin. Yang keenam, bobot yang lebih berat. Mesin diesel dan sistem penyaluran bahan bakar solar umumnya lebih berat, yang dapat mempengaruhi efisiensi kendaraan dalam hal akselerasi dan konsumsi bahan bakar. Yang terakhir, ada keterbatasan pada kendaraan ringan. Meskipun banyak kendaraan ringan yang menggunakan mesin diesel, sistem ini tidak selalu optimal untuk kendaraan kecil karena karakteristik torsi dan tenaga yang berbeda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Ayu Larasati, NPM 2314071005, kelas TEP A angkatan 2023. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kelistrikan dan pendinginan. Sistem kelistrikan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem kelistrikan pada mesin? Sistem kelistrikan mesin adalah rangkaian energi listrik yang dibuat untuk membantu menghidupkan mesin dan mempertahankan proses kerja mesin secara efisien. Dengan kata lain, dengan adanya kelistrikan pada mesin, maka sebuah mesin bisa hidup menghasilkan putaran dengan lembut dan berkelanjutan. Secara umum, sistem kelistrikan mesin dikelompokkan menjadi dua tipe, yakni sistem kelistrikan mesin konvensional yang terdiri dari sistem pengapian, sistem starter, sistem pengisian. Sistem kelistrikan mesin modern seperti sistem FV dan sistem common rail. Yang pertama ada sistem electric starter. Sistem starter adalah sebuah mekanisme yang memicu terjadinya pembakaran mesin untuk yang pertama kali dengan memberi putaran pada poros engkol. Sistem starter bekerja dengan mengubah energi listrik ke energi gerak melalui serangkaian proses elektromagnetik. Dengan kata lain, sistem starter memanfaatkan sebuah motor listrik yang ditempatkan di dekat flywheel. Saat kita tekan tombol start, maka motor tersebut akan memutar flywheel dan mesin bisa hidup. Selanjutnya ada sistem pengisian. Sistem pengisian atau charging system merupakan sebuah mekanisme pengisian daya baterai untuk memastikan keberlangsungan siklus kelistrikan pada mobil. Dengan kata lain, sistem pengisian menjadi bagian utama yang menyediakan sumber listrik untuk semua sistem kelistrikan pada mobil. Sementara baterai hanya bersifat sementara, yang dapat menyimpan cadangan listrik dan menyalurkan saat sistem pengisian masih non-aktif. Prinsip kerja sistem pengisian adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik menggunakan gaya elektromagnetik. Ini hampir sama dengan sistem starter, hanya arah perubahan energinya berkebalikan. Selanjutnya ada sistem FV. Sistem FV atau Electronic Fuel Injection adalah sistem injeksi bahan bakar elektronik yang menggantikan fungsi karburator. Sistem FV memang tidak murni masuk ke dalam sistem kelistrikan mesin, karena pada dasarnya ini adalah skema yang mengatur aliran bahan bakar. Namun, karena menggunakan energi listrik dalam operasionalnya, maka masuk juga ke dalam sistem kelistrikan. Sistem FV bekerja dengan menyalurkan bensin dari tangki langsung di depan katup intake melalui sebuah injektor. Banyak sedikitnya bensin yang keluar dari injektor sangat dipengaruhi oleh ECU. Itu karena kapan injektor membuka dan berapa lama injektor membuka diatur oleh ECU. Sementara ECU mengatur kinerja injektor dengan patokan data-data dari berbagai sensor.
Selanjutnya ada common rail. Sistem common rail adalah sistem injeksi bahan bakar elektronik pada mesin diesel. Secara umum, baik sistem FV dan common rail tidak memiliki perbedaan pola. Keduanya sama-sama mengatur volume bahan bakar yang akan dimasukkan ke mesin dengan melakukan serangkaian perhitungan dari berbagai macam sensor. Hanya saja perbedaan FV dan common rail ada pada hardware atau komponen sistem bahan bakar masing-masing. Selanjutnya ada sistem glow plug. Sistem glow plug atau busi pijar adalah skema tambahan pada mesin diesel yang digunakan untuk menaikkan temperatur ruang bakar saat terdeteksi suhu mesin dingin atau cold start. Sistem ini menggunakan prinsip perubahan energi dari listrik menjadi panas. Mirip perebus air elektrik, glow plug memanfaatkan kawat yang apabila dialiri arus listrik akan membara dan panas. Panas yang terbentuk pada kawat ini akan menaikkan suhu ruang bakar pada mesin diesel, sehingga mesin bisa melakukan start dingin. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada baterai. Baterai menyimpan energi listrik dan menyediakan daya awal untuk menghidupkan mesin. Yang kedua ada alternator. Alternator menghasilkan listrik saat mesin berjalan untuk mengisi ulang baterai dan memberikan daya untuk sistem kelistrikan. Yang ketiga ada starter. Starter itu untuk memulai proses pembakaran dengan memutar mesin saat dinyalakan. Yang keempat ada sistem pengapian. Sistem pengapian menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Ini biasanya terdiri dari busi, koil pengapian, dan modul pengapian. Yang kelima ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar ini berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke mesin dengan tekanan yang tepat. Yang keenam ada kabel dan konektor. Kabel dan konektor ini untuk menghubungkan semua komponen listrik dan mentransfer arus listrik. Yang ketujuh ada sensor. Sensor ini untuk memantau parameter mesin seperti suhu, tekanan, dan posisi untuk membantu mengoptimalkan kinerja. Yang kedelapan ada modul kontrol atau ECU. Ini untuk mengontrol berbagai fungsi mesin berdasarkan data yang diterima dari sensor. Yang kesembilan ada regulator voltase untuk mengatur tegangan yang dihasilkan oleh alternator untuk memastikan sistem tetap stabil. Selanjutnya ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah sekumpulan komponen tambahan pada mesin untuk mencegah terjadinya engine overheat. Melalui sistem ini, temperatur mesin akan dijaga agar tidak berlebihan, sehingga meski mesin dipacu dalam RPM tinggi serta dihidupkan dalam waktu yang lama, temperatur mesin tidak akan berlebihan. Ini akan membuat mesin bekerja secara efektif dan aman dalam jangka waktu lama. Selanjutnya ada fungsi dari sistem pendingin. Yang pertama itu ada mengurangi temperatur mesin saat terdeteksi temperatur yang berlebihan. Yang kedua, menjaga temperatur mesin tetap pada suhu kerja. Yang ketiga, memindahkan panas dari mesin keluar untuk heater system. Dan yang terakhir ada membantu mendistribusikan panas mesin secara merata. Prinsip kerja dari sistem pendingin ini adalah sistem pendingin bekerja dengan prinsip perpindahan panas. Panas dari mesin akan dipindahkan ke udara bebas melalui serangkaian mekanisme yang kita disebut sebagai sistem pendingin. Proses perpindahan panas ini memerlukan bantuan sebuah media yang bisa menyerap, menyimpan, dan melepaskan panas. Umumnya, media yang digunakan adalah air serta udara. Ketika suhu mesin tinggi, panas di dalam mesin tersebut akan diserap oleh media pendinginan. Lalu, media pendinginan tersebut akan disalurkan ke dalam sebuah komponen bernama radiator. Dalam radiator, panas mesin yang telah diserap dan disimpan oleh media pendinginan akan dilepaskan ke udara bebas. Selanjutnya ada komponen-komponen pada sistem pendingin. Yang pertama itu ada selubung air. Selubung air atau biasa disebut water jacket adalah saluran air yang terbentuk di dalam blok silinder. Saluran ini ada di sekitar blok silinder, berfungsi sebagai tempat air bersirkulasi di dalam mesin. Saat air bersirkulasi di dalam selubung air, maka proses penyerapan panas dari mesin ke media pendinginan akan berlangsung. Yang kedua, ada media pendinginan. Media pendinginan adalah zat yang dipakai untuk memindahkan panas dari mesin ke komponen pelepas panas atau radiator. Media pendinginan harus memiliki sifat yang mudah menyerap panas dan mudah melepaskan panas.
Yang ketiga, ada pelepas panas atau radiator. Radiator adalah komponen yang digunakan untuk melepaskan panas yang ada dalam media pendinginan ke udara bebas. Cara kerja dari radiator adalah dengan memasukkan air ke dalam selang pipih yang memiliki jumlah banyak. Sehingga begitu ada udara melewati selang pipih ini, panas dari media pendinginan akan ikut terbawa aliran udara. Yang terakhir ada kipas pendingin. Kipas pendingin adalah komponen yang digunakan untuk mengalirkan udara agar melewati radiator. Saat udara mengalir melewati radiator, maka panas yang ada di dalam radiator akan ikut terbawa aliran udara, sehingga suhu radiator menjadi lebih rendah dan tetap bisa menyerap panas yang dibawa media pendingin. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem pendingin. Yang pertama itu ada sistem pendingin udara. Sistem pendingin udara adalah mekanisme pendinginan mesin yang menggunakan udara atau angin yang terdapat di luar kendaraan. Sistem pendingin udara memiliki mekanisme lebih sederhana karena komponen pendingin ini hanya terdiri dari sirip udara yang diletakkan di permukaan blok mesin. Fungsi dari sirip udara ini adalah melepaskan panas mesin ke udara yang mengalir melewati mesin. Sirip udara ini bisa menyerap dan melepas panas karena berbahan konduktor. Yang kedua, ada sistem pendingin air. Sistem pendingin air menggunakan zat cair sebagai media pendinginan. Zat cair ini bisa berupa air mineral atau cairan khusus sistem pendingin atau coolant. Berbeda dengan pendingin alami, pendingin air menggunakan komponen tambahan berupa radiator yang berfungsi melepaskan panas mesin. Secara umum, pendinginan air bisa dipakai pada mobil dengan desain mesin tertutup. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Ayu Larasati dengan NPM 23140710005, kelas TEP A angkatan 2023. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Apa sih yang dimaksud dengan sistem transmisi itu? Transmisi dalam otomotif adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan atau putaran dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah tetapi tetap lebih bertenaga, atau sebaliknya. Secara umum, transmisi sebagai salah satu komponen sistem pemindah tenaga atau powertrain mempunyai fungsi meneruskan tenaga atau putaran mesin dari kopling ke poros propeller, mengubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan, beban mesin dan kondisi jalan. Transmisi juga memungkinkan untuk melakukan operasi berjalan mundur atau reverse pada kendaraan lebih dari roda 2. Selanjutnya ada cara kerja dari sistem transmisi. Cara kerja dari sistem transmisi adalah berdasarkan pada prinsip perubahan momen. Ketika kendaraan melaju di jalan yang rata, maka momen mesin kendaraan akan cukup untuk menggerakkan kendaraan tersebut. Sistem transmisi digunakan untuk mengubah momen tersebut dengan cara memindahkan perbandingan roda gigi sehingga nantinya akan dihasilkan momen yang sesuai dengan beban mesin kendaraan pada saat dikendarai. Sistem transmisi juga akan memindahkan momen-momen tersebut ke roda-roda. Apabila kendaraan sedang mundur, maka arah putaran dibalik oleh sistem transmisi sebelum dipindahkan menuju roda-roda. Transmisi bekerja berdasarkan prinsip perubahan momen. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari transmisi. Transmisi yang pertama ada transmisi manual. Transmisi manual ini pengemudi mengubah gigi secara manual menggunakan pedal kopling dan tuas persneling, memberikan kontrol lebih besar terutama dalam pengaturan tenaga. Yang kedua ada transmisi otomatis. Ini mengatur perpindahan gigi secara otomatis, memudahkan pengemudi tanpa perlu menggunakan pedal kopling. Yang ketiga ada transmisi semi otomatis atau automated manual transmissions.
yaitu kombinasi antara manual dan otomatis. Pengemudi bisa memilih untuk mengubah gigi secara manual tetapi tanpa pedal kopling. Yang keempat ada continuously variable transmission, yaitu memiliki rentang gigi yang dapat berubah terus-menerus tanpa perpindahan gigi yang terasa, menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Yang kelima ada dual gauge transmission, menggunakan dua kopling untuk memindahkan gigi dengan cepat dan halus, sering ditemukan di mobil performa tinggi. Yang terakhir ada transmisi planetary gear, umumnya digunakan dalam transmisi otomatis, menggunakan konfigurasi gear planet untuk menghasilkan berbagai rasio gear. Selanjutnya ada fungsi dari transmisi. Fungsi dari transmisi itu yang pertama ada mentransmisikan tenaga, yaitu mengalirkan tenaga dari mesin ke roda kendaraan. Yang kedua ada mengubah torsi dan kecepatan, yaitu mengubah dengan kecepatan agar sesuai dengan kebutuhan berkendara. Yang ketiga ada memungkinkan perpindahan gigi, memfasilitasi pengemudi dalam memilih rasio gear yang tepat untuk berbagai kondisi jalan. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi bahan bakar, yaitu memastikan mesin beroperasi dalam rentang kecepatan yang optimal untuk efisiensi bahan bakar. Yang kelima ada memberikan kenyamanan saat berkendara, yaitu menyediakan perpindahan gigi yang halus dan responsif guna meningkatkan pengalaman berkendara. Yang terakhir ada mendukung kestabilan dan keamanan, yaitu untuk mencegah kerusakan pada komponen transmisi dengan fitur pengamanan seperti interlock. Selanjutnya dapat dilihat dalam slide, ini merupakan komponen-komponen dari sistem transmisi. Yang pertama itu ada main gear. Main gear atau roda gigi utama memiliki fungsi yang sangat krusial dalam sistem transmisi kendaraan. Fungsinya yang utama adalah mengubah torsi yang dihasilkan oleh mesin dan mengatur kecepatan kendaraan, sehingga memberikan pengalaman kendara yang optimal. Dengan berbagai rasio gigi yang tersedia, main gear memungkinkan tenaga dari mesin didistribusikan secara efisien ke roda, meningkatkan performa akselerasi, dan mempertahankan kecepatan dalam berbagai kondisi. Selain itu, main gear juga berperan dalam memastikan bahwa kendaraan dapat beradaptasi dengan situasi berkendara yang berbeda, seperti saat mendaki atau menurun, menjadikannya komponen kunci dalam mencapai keseimbangan antara performa dan efisiensi bahan bakar. Yang kedua, ada counter gear. Counter gear atau roda gigi penentang berfungsi untuk mengubah arah rotasi dan memindahkan tenaga dari main gear ke sistem penggerak kendaraan. Dalam transmisi, counter gear bekerja bersama dengan main gear untuk menghasilkan rasio gear yang diperlukan untuk mencapai kecepatan dan torsi yang diinginkan. Selain itu, counter gear membantu dalam meningkatkan efisiensi transmisi dengan memastikan bahwa kendaraan yang dihasilkan oleh mesin dapat dialirkan dengan optimal. Dengan demikian, peran counter gear sangat penting dalam memastikan performa kendaraan yang responsif dan adaptif dalam berbagai kondisi berkendara. Selanjutnya ada input shaft. Input shaft atau poros masukan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem transmisi kendaraan. Fungsinya adalah untuk mentransmisikan tenaga dari mesin ke sistem transmisi, di mana tenaga ini akan diubah menjadi torsi yang diperlukan untuk menggerakkan roda. Input shaft juga berperan dalam menghubungkan komponen-komponen transmisi lainnya, seperti roda gigi dan kopling, sehingga memungkinkan perpindahan gigi yang mulus dan efisien. Selain itu, poros ini membantu dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan sistem transmisi selama operasi, memastikan kinerja kendaraan yang optimal. Selanjutnya ada main shaft. Main shaft atau poros utama berfungsi untuk mentransmisikan tenaga dari sistem transmisi ke roda penggerak dalam kendaraan. Ini menghubungkan berbagai komponen dalam transmisi seperti roda gigi dan counter gear, memungkinkan perpindahan torsi yang lebih efisien. Selain itu, main shaft juga membantu dalam mempertahankan kestabilan dan keseimbangan selama operasi, berkontribusi pada kinerja dan responsivitas kendaraan. Dengan desain yang tepat, main shaft memastikan bahwa tenaga dari mesin dapat disalurkan secara optimal ke roda, mendukung akselerasi dan pengendalian yang baik. Selanjutnya ada reverse idler gear shaft,
yaitu poros roda gigi pembalik adalah komponen dalam sistem transmisi yang berfungsi untuk meningkatkan perpindahan ke gigi mundur. Ketika pengemudi memilih gigi mundur, tenaga dari mesin dialirkan melalui poros ini ke roda gigi pembalik, yang kemudian mengubah arah rotasi untuk menggerakkan kendaraan ke belakang. Poros ini juga berperan dalam mendistribusikan beban dan torsi secara merata, memastikan perpindahan yang halus dan efisien saat berkendara mundur. Dengan demikian, reverse idle gear shaft merupakan elemen kunci dalam sistem transmisi yang mendukung fungsi mundur kendaraan. Yang terakhir ada interlock system. Interlock system atau sistem pengaman memiliki fungsi penting dalam kendaraan untuk mencegah pengemudi melakukan tindakan yang tidak aman saat berkendara. Sistem ini biasanya mencegah perpindahan gigi jika kondisi tertentu tidak terpenuhi, seperti menahan pedal kopling saat ingin mengubah gigi atau memastikan rem tertekan saat beralih ke gigi mundur. Dengan cara ini, interlock system membantu mengurangi resiko kecelakaan dan kerusakan pada transmisi. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan kenyamanan berkendara dengan memastikan bahwa perpindahan gigi terjadi hanya dalam kondisi yang aman dan tepat. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari sistem transmisi. Kelebihan yang pertama itu ada pengendalian yang lebih baik. Transmisi manual memberikan pengemudi kontrol lebih besar atas kecepatan dan torsi kendaraan. Yang kedua ada performa yang responsif. Transmisi otomatis modern seperti dual clutch transmission menawarkan perpindahan energi yang cepat dan halus sehingga meningkatkan performa kendaraan. Yang ketiga ada kemudahan dalam penggunaan. Transmisi otomatis lebih mudah digunakan terutama dalam kondisi lalu lintas yang padat karena tidak memerlukan pengemudi untuk menggunakan pedal kopling. Yang terakhir ada fitur keamanan. Banyak sistem transmisi modern dilengkapi dengan fitur pengaman seperti interlock yang mencegah terjadinya perpindahan gigi yang tidak aman. Selanjutnya ada kekurangan dari sistem transmisi. Yang pertama itu ada kompleksitas sistem. Transmisi otomatis dan sistem canggih seperti dual clutch dapat lebih kompleks dan mahal untuk diperbaiki dibandingkan dengan transmisi manual. Yang kedua ada biaya perawatan. Transmisi otomatis sering memerlukan perawatan lebih rutin dan mungkin lebih mahal dalam suku cadang dan servis. Yang ketiga ada kecenderungan terhadap overheating. Transmisi otomatis jika tidak dirawat dengan baik dapat mengalami overheating yang dapat menyebabkan kerusakan serius. Dan yang terakhir ada keterbatasan pada kemampuan off-road. Transmisi otomatis mungkin tidak seefisien transmisi manual dalam situasi off-road, di mana kontrol torsi yang presisi sangat penting. Demikian materi tentang sistem transmisi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sistem pelumasan. Sistem pelumasan, apa sih yang dimaksud dengan sistem pelumasan itu? Sistem pelumasan adalah sistem yang dirancang untuk mengurangi gesekan antara komponen-komponen bergerak di dalam mesin dan transmisi kendaraan. Fungsinya adalah untuk melumasi bagian-bagian tersebut, meringankan komponen, dan membantu membersihkan kotoran serta partikel dari area yang dilumasi. Sistem pelumasan juga berkontribusi pada pencegahan korosi dan keausan, sehingga memperpanjang umur komponen mesin. Pelumasan yang baik sangat penting untuk menjaga kinerja mesin dan transmisi, memastikan bahwa kendaraan dapat beroperasi dengan efisien dan andal. Selanjutnya ada fungsi dari sistem pelumasan. Fungsi dari sistem pelumasan itu yang pertama adalah mengurangi gesekan. Sistem pelumasan mengurangi gesekan antara komponen-komponen bergerak seperti poros engkol, dinding silinder, dan roda gigi, sehingga mengurangi keausan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua ada mendinginkan komponen. Oli pelumas membantu mendinginkan komponen yang menghasilkan panas akibat gesekan, menjaga suhu mesin dalam batas yang aman. Yang ketiga ada membersihkan kotoran. Oli yang beredar membawa kotoran, debu, dan partikel kecil dari dalam mesin, membantu mencegah penumpukan yang dapat merusak komponen. Yang keempat ada melindungi dari korosi. Oli pelumas membentuk lapisan pelindung di atas permukaan logam, mencegah kontak langsung dengan kelembapan dan bahan korosif yang dapat merusak komponen. Yang terakhir ada menjaga kinerja mesin. Dengan memastikan semua bagian bergerak dengan lancar, sistem pelumasan mendukung kinerja optimal mesin dan transmisi sehingga kendaraan dapat beroperasi secara efisien.
Selanjutnya ada cara kerja dari sistem pelumasan. Sistem pelumasan bekerja dengan cara mengalirkan oli pelumas dari reservoir ke berbagai komponen mesin dan transmisi melalui pompa oil. Setelah mesin dinyalakan, pompa oil berfungsi untuk menarik oli dari bak oli dan mengalirkannya ke saluran oli. Oli ini kemudian disalurkan ke bagian-bagian yang memerlukan pelumasan, seperti poros engkol, dinding silinder, dan roda gigi, untuk mengurangi gesekan dan mendinginkan komponen. Selama proses ini, oli juga berfungsi untuk menyaring kotoran melalui filter oli sebelum kembali ke reservoir, menjaga kebersihan dan efisiensi sistem. Selain itu, katup pengatur tekanan memastikan bahwa tekanan oli tetap dalam batas yang aman, sehingga semua komponen menerima pelumasan yang cukup dan mencegah kerusakan akibat kekurangan oli. Dengan cara ini, sistem pelumasan mendukung kinerja optimal mesin dan transmisi, memperpanjang umur komponen, serta meningkatkan efisiensi kendaraan secara keseluruhan. Selanjutnya ada komponen-komponen dari sistem pelumasan. Yang pertama itu ada pompa oli. Pompa oli mengalirkan oli pelumas ke berbagai bagian mesin dan transmisi. Pompa ini memastikan oli beredar dengan tekanan yang cukup untuk mencapai semua area yang memerlukan pelumasan. Yang kedua ada reservoir oli. Tempat penyimpanan oli pelumas ini biasanya berupa bak oli di bagian bawah mesin yang menampung oli saat tidak digunakan. Yang ketiga ada saluran oli. Saluran oli merupakan saluran yang mengalirkan oli dari pompa ke berbagai komponen mesin. Saluran ini dirancang untuk mengalirkan oli secara efisien dan mencegahnya terjadinya kebocoran. Selanjutnya yang keempat ada filter oli. Filter oli digunakan untuk menyaring kotoran, debu, dan partikel dari oli untuk menjaga kebersihan oli dan mencegah kerusakan pada komponen mesin. Yang selanjutnya ada cooler oli atau pendingin oli. Beberapa sistem pelumasan dilengkapi dengan pendingin untuk menurunkan suhu oli sebelum kembali ke mesin, menjaga suhu operasional yang aman. Yang keenam ada katup pengatur tekanan. Katup pengatur tekanan digunakan untuk mengontrol tekanan oli dalam sistem, memastikan bahwa tekanan tetap dalam batas yang diperlukan untuk pelumasan yang efektif. Selanjutnya yang ketujuh ada sensor tekanan oli. Sensor tekanan oli digunakan untuk memantau tekanan oli dalam sistem dan memberikan informasi ke pengemudi atau sistem kendaraan jika tekanan oli terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang terakhir ada ducting atau saluran pelumasan. Saluran yang mengarahkan oli ke bagian tertentu seperti poros engkol, dinding silinder, dan bagian-bagian lain yang memerlukan pelumasan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem transmisi dan sistem pelumasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.